Perkenalkan, nama saya Dr. Serwayuni, NPM 081 dari kelompok 11 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apa yang dilakukan PT Sinar Sosro untuk menarik pelanggan ketika penjualan menurun? Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi dengan NPM 082. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sari Wahyuni dengan NPM 081. Beberapa hal yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro untuk menarik pelanggan saat penjualan menurun adalah dengan cara 1. Melakukan promosi strategis seperti menggunakan iklan di televisi dan media sosial serta menawarkan diskon untuk menarik konsumen. Yang kedua adalah dengan mengembangkan citra merek dengan menerapkan slogan konsisten dan melakukan kolaborasi dengan influencer untuk menarik konsumen muda. Yang ketiga adalah dengan menetapkan harga kompetitif untuk meningkatkan penjualan. Yang keempat adalah melakukan survei untuk memahami preferensi dan menyesuaikan strategi serta menambah variasi rasa baru untuk menarik minat konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Sari Wahyuni, NPM 081 dari kelompok 11 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apakah faktor eksternal seperti ekonomi atau persaingan mempengaruhi daya beli produk teh Sosro? Baik, perkenalkan nama saya Iputu Agung Atta Sentana dengan NPM 080. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nikadek Sari Wahyuni dengan NPM 081. Dengan pertanyaan, apakah faktor eksternal seperti ekonomi atau persaingan mempengaruhi daya beli produk PT Sinar Sosro? Jawabannya, iya. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, promosi dan merek berpengaruh signifikan terhadap penurunan omset dan daya beli produk pada PT Sinar Sosro. Maka, produk eksternal seperti ekonomi dan persaingan tentu sangat mempengaruhi daya beli produk. Berikut beberapa penjelasan mengenai bagaimana kedua faktor tersebut berpengaruh. Pengaruh ekonomi. Yang pertama, kondisi ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi yang lambat atau resesi dapat mengurangi daya beli konsumen, yang berdampak langsung pada omset penjualan. Terus yang kedua itu ada inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa dapat mengurangi daya beli konsumen. Jika harga barang produk PT Sinar Sosro meningkat, tanpa diimbangi oleh peningkatan kualitas atau nilai tambah, konsumen mungkin akan beralih ke produk yang lebih terjangkau. Yang ketiga itu adalah pendapatan per kapita. Penurunan pendapatan dapat mengakibatkan konsumen dapat lebih memilih produk yang lebih murah atau mengurangi pembelian. Terus faktor yang kedua itu pengaruh persaingan. Yang pertama, strategi pemasaran pesaing. Jika pesaing mengimplementasikan strategi promosi yang lebih efektif, ini dapat mengalihkan perhatian konsumen dan mempengaruhi omset pada PT Sinar Sosro. Terus yang kedua itu inovasi produk. Persaingan yang ketat dapat memaksa perusahaan untuk terus melakukan inovasi agar tetap relevan di pasar. Jika PT Sinar Sosro tidak beradaptasi dengan tren dan persepsi konsumen yang berubah, omset mereka bisa terpengaruh. Yang ketiga itu ada keberadaan kompetitor. Jika ada banyak produk sejenis di pasaran dengan harga yang lebih kompetitif atau nilai yang lebih menarik, hal ini dapat menurunkan daya beli produk PT Sinar Sosro. Konsumen cenderung memilih produk yang menawarkan kualitas lebih baik atau harga yang lebih bersaing. Perkenalkan, nama saya Komang Adi Widiatnyana, NPM 101, kelompok 11. Saya ingin bertanya, apa tujuan utama dari penelitian mengenai pengaruh promosi dan merek terhadap penurunan omset dan daya beli di PT Sinar Sosro? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gadek Dwi Purnadita, MPM 076. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ikomang Adi Widya Anyana dengan MPM 101. Dengan pertanyaan, apa tujuan utama dari penelitian mengenai pengaruh promosi dan merek terhadap penurunan omset dan daya beli di PT Sinar Sosro? Tujuan utama penelitian mengenai pengaruh promosi dan merek terhadap penurunan omset dan daya beli di PT Sinar Sosro yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh promosi.
meneliti sejauh mana strategi promosi yang diterapkan oleh PT Sinar Sustro mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, serta apakah promosi tersebut efektif dalam menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, menganalisis pengaruh merek. Mengidentifikasi sejauh mana kekuatan atau citra merek Sinar Sustro mempengaruhi persepsi konsumen. Penelitian ini dapat mengeksplorasi apakah merek masih relevan di pasar atau mengalami penurunan persepsi di mata konsumen. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor penurunan omset. Menentukan apakah penurunan omset yang dialami perusahaan berhubungan langsung dengan strategi promosi dan citra merek, atau ada faktor lain seperti perubahan daya beli, persaingan yang lebih ketat, atau perubahan persepsi konsumen. Yang keempat, menentukan daya beli konsumen. Mengkaji pengaruh faktor eksternal seperti ekonomi makro, yaitu inflasi, resesi, dan lain-lain, terhadap daya beli konsumen. Sekian jawaban dari saya. Om Santi Om. Nama saya Kadek Sukamara Arta, IPM 238. Di sini saya mau bertanya, apa saja contoh promosi PT Sinar Sustro untuk menaikkan omset? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Ayu Prita Satyadewi dengan NPM 118. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kadek Sukamara Arta dengan NPM 328. Dengan pertanyaan apa saja contoh promosi PT Sinar Sustro untuk menaikkan omset. Yang pertama ada diskon dan penawaran khusus. Sinar Sustro sering memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah besar. Misalnya membeli 7 dus air mineral prima akan mendapatkan free 1 dus air mineral prima, atau bisa juga akan mendapatkan free baju atau koleksi-koleksi Sinar Sustro. Dan juga memberikan penawaran khusus, misalnya pada bulan Juni sampai Juli pada Festival Pesta Kesenian Bali, Sinar Sustro juga membuka stand minuman, bukan hanya untuk dijual secara grosiran yang disediakan untuk stand-stand di sana, tetapi juga Sinar Sustro menawarkan spesial promo minuman seharga 10.000 akan mendapatkan 3-4 jenis minuman dari Sinar Sustro. Lalu yang kedua ada acara promosi dan sponsorship. Sinar Sustro akan memberikan sponsor berbagai acara seperti festival, konser untuk meningkatkan visibilitas merek mereka. Contohnya pada konser gradasi yang diadakan oleh BEM Universitas Warmadewa. BEM Univnya meminta untuk Sinar Sustro mensupport acara konser gradasi, dan Sinar Sustro memberikan tenda-tenda untuk di konser gradasi tersebut. Lalu yang ketiga ada personal selling. Tim sales marketing dari kantor pembantu Sinar Sustro Denpasar akan melakukan kunjungan langsung ke outlet. Misalnya outlet yang baru buka akan diberikan edukasi tentang produk dan cara penjualan dari produk Sinar Sustro. Lalu yang keempat, memanfaatkan teknologi digital untuk promosi. Misalnya menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, mengadakan kontes giveaway, memberikan informasi produk, dan berinteraksi langsung dengan konsumennya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Suryadi Kencana Putra, NPM 093 dari kelompok 11, ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu
bagaimana keputusan pembelian dari PT Sinar Sosro menurut referensi responden. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Bagus Wahyu Satriansraya, NPM akhir 091. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Surya Adi, yang dimana pertanyaannya adalah bagaimana keputusan pembelian dari PT Sinar Sosro menurut persepsi responden. Keputusan pembelian dari PT Sinar Sosro dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menurut persepsi dari responden. Ada beberapa faktor yang sering dipertimbangkan, yang dimana meliputi yang pertama, kualitas produk. Responden biasanya menilai kualitas rasa dan kemasan produk. Jika mereka merasa produk memiliki kualitas yang baik, kemungkinan besar mereka akan melakukan pembelian. Kemudian yang kedua, dari harga. Persepsi mengenai harga yang ditawarkan juga sangat penting, yang dimana responden cenderung membandingkan harga dengan produk lain di pasar. Kemudian yang ketiga yaitu merek dan citra. Merek Sosro sudah cukup terkenal di Indonesia. Persepsi tentang citra merek dapat mempengaruhi keputusan pembelian, terutama jika mereka memiliki loyalitas terhadap merek tersebut. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir yaitu promosi dan iklan. Efektivitas promosi dan iklan juga sangat berpengaruh. Jika kampanye iklan menarik dan informatif, responden mungkin lebih tertarik untuk membeli. Sekian dari jawaban saya ucapkan terima kasih.